Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang aplikasi kepemimpinan dalam organisasi. Kelompok kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Gusti Muhammad Fauzan Azim, lalu ada Sekar Ayu Kinanti, dan Yudi Herwanto. Sebelum kita memulai presentasi, kami akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Kata leader sendiri berasal dari lead, yang artinya memimpin. Memimpin dalam konteks ini adalah mempengaruhi bawahan untuk bisa bekerja sama dalam sebuah lembaga sekolah atau madrasah. Keahlian manajerial dengan kepemimpinan atau leadership merupakan dua peran yang berbeda. Seorang manajer yang baik adalah seorang yang mampu menangani kompleksitas organisasi. Dia adalah ahli perencanaan strategik dan operasional yang jujur, mampu mengorganisasikan aktivitas organisasi secara terkoordinasi, dan mampu mengevaluasi secara reliabel dan valid. Sedangkan seorang pemimpin yang efektif mampu membangun motivasi staf, menentukan arah, menangani perubahan secara benar, dan menjadi katalisator yang mampu mewarnai sikap dan perilaku staf. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kepemimpinan dan kapasitas pribadi. Menurut teori ini, seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya harus pandai melakukan hubungan-hubungan antar manusia, yaitu dapat memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan perseorangan dan kepentingan umum organisasi, dan dapat memenuhi berbagai harapan dan kebutuhan orang perorangan tanpa merugikan kepentingan organisasi. The human being is by nature a motivated organism. The organization is by nature structured and control, yaitu manusia karena sifatnya adalah organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan adalah membuat organisasi sedemikian rupa sehingga memberikan kebebasan kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan pada saat yang bersamaan memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dan perubahan organisasi. Menurut Michael Bear, tahun 2000 menyatakan berubah adalah memilih tindakan yang berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaan itulah yang menghasilkan suatu perubahan. Selanjutnya, menurut Winardi, tahun 2005 menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku, kini menuju ke kondisi masa yang akan datang, menurut yang diinginkan guna untuk meningkatkan efektivitasnya. Sejalan dengan itu, menurut Anne Maria tahun 1998 berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa semua perubahan tidak akan menimbulkan perubahan yang lebih baik, sehingga perlu diupayakan agar perubahan tersebut diarahkan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Dari beberapa definisi tentang perubahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perubahan organisasi merupakan beralihnya tindakan yang dilakukan terhadap unsur dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi menuju ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan merupakan bagian dari kehidupan manusia dan dapat pula terjadi pada suatu organisasi pemerintahan. Tiga pelaku perubahan yang berperan dalam setiap proses perubahan. Yang pertama, para pelaku perubahan dengan kekuatan resmi. Yang kedua, para pendorong dan pengajur timbulnya perubahan. Yang ketiga, para fasilitator perubahan.
Dari 3 pelaku perubahan tersebut, ada hal yang harus dilakukan oleh pemimpin agar para pelaku, pendorong, dan fasilitator ini dapat menjadi sebuah alat yang digunakan untuk mengelola perubahan bagi organisasi. Apabila perubahan yang dilakukan pemimpin telah dilaksanakan, masalah yang kemungkinan muncul adalah penolakan terhadap perubahan menurut Robbins 2003. 6 hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan perubahan, yaitu A. Komunikasi, B. Partisipasi, C. Kemudahan dan dukungan, D. Perundingan, E. Manipulasi dan kooptasi, F. Pemaksaan. Menurut Cummings dan Worley, tahun 2005 mengemukakan 5 elemen kunci untuk mengelola perubahan secara aktif, yaitu yang pertama, memotivasi perubahan, yang kedua, menciptakan visi, yang ketiga, mengembangkan dukungan politis, yang keempat, mengelola transisi, dan yang kelima, melanjutkan momentum perubahan. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Beberapa ahli mengatakan bahwa budaya sebenarnya merupakan konsep yang dipinjam oleh para pakar teori organisasi dari disiplin ilmu antropologi. Menurut Lutas 1988, Gordon 1991, sebaliknya Stein tahun 1985 mengajukan konsep budaya yang menurutnya lebih berakar pada teori dinamika kelompok dan pertumbuhan kelompok daripada sekedar pada teori antropologi. Stein 1985 mengemukakan bahwa ada beberapa pengertian yang sama yang berkaitan dengan budaya. Antara lain, yang pertama, keteraturan perilaku yang diamatin atau observed behavioral regularities ketika orang-orang berinteraksi, misalnya bahasa yang digunakan dan upacara yang dilakukan sehubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak atau bersikap. Yang kedua, norma yang berkembang dalam kelompok kerja. Yang ketiga, nilai dominan yang didukung oleh sebuah organisasi seperti mutu produk dan sebagainya. Yang keempat, falsafah yang menjadi landasan kebijaksanaan organisasi yang berkaitan dengan karyawan dan atau pelanggan. Yang kelima, peraturan pergaulan dalam organisasi, cara-cara atau seluk-beluk untuk diterima sebagai warga organisasi. Dan yang keenam, rasa atau iklim yang disampaikan dalam sebuah organisasi oleh tata letak fisik dan cara interaksi para warga organisasi dengan para pelanggan atau orang luar yang lain. Secara umum, setiap individu dilatar belakangi oleh budaya yang mempengaruhi perilaku mereka. Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajarin. Kondisi tersebut juga berlaku dalam organisasi tentang bagaimana pegawai berperilaku dan apa seharusnya yang harus dilakukan. Menurut Harvey 1996, lembar 333-334, mengemukakan budaya organisasi mencakup nilai-nilai, kepercayaan, bentuk perilaku dari anggotanya pada suatu organisasi tertentu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari presentasi kami akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab di WhatsApp Group. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.